Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data atau yang biasanya kita kenal dengan mean, median, dan modus. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi umum dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan data terdiri dari yang pertama, mean atau rata-rata hitung, kemudian yang kedua, median atau yang biasa kita kenal dengan nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean atau rata-rata hitung. Definisi dari mean adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Lambangnya, yang pertama adalah X bar, yang kedua adalah mu. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara X bar dan mu. Rumus umum dari mean atau rata-rata hitung adalah sebagai berikut. Jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data atau frekuensi. Nah, di sini ada dua jenis rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata populasi. Rata-rata populasi disimbolkan dengan mu. Kemudian, rumusnya adalah 1/n sigma I dari 1 sampai n x I. Sigma di sini dia menyatakan jumlahan dari seluruh data dengan indeks XI di sini berjalan dari I sama dengan 1, 2, 3, sampai I sama dengan N. Tergantung ada berapa jumlah data. N di sini menunjukkan jumlah data. Sehingga apabila saya misalkan punya N sama dengan 5, mu-nya akan menjadi 1/5 sigma I-nya dari 1 sampai 5 XI. Kalau kita jabarkan menjadi 1/5 X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Nah, untuk rumus umumnya sendiri, semisal kita masih menggunakan indeks N untuk jumlah datanya, rumus mu-nya menjadi 1/n, kemudian jika sigmanya dijabarkan menjadi X1 plus X2 sampai Xn. Mu ini digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu populasi. Populasi di sini artinya adalah seluruh data yang sedang dibicarakan. Nah, yang kedua, rata-rata perkiraan atau rata-rata dari sampel. Sampel ini adalah bagian kecil dari populasi. Untuk membedakan dengan rata-rata populasi, kita menggunakan simbol X bar. X bar di sini boleh menggunakan X besar, boleh juga menggunakan X kecil. Rumus umumnya adalah 1/n sigma I sama dengan 1 sampai n XI. Rumusnya hampir sama dengan rata-rata populasi, perbedaannya hanya ada di jumlah data. Biasanya lebih kecil daripada populasi karena dia bagian dari populasi, dan sigmanya juga otomatis jumlahnya akan lebih sedikit dari populasinya. Cara menghitungnya sama dengan rata-rata populasi. X bar di sini karena dia menghitung rata-rata dari
sampel, di mana sampel itu sendiri merepresentasikan populasi, maka X bar merupakan nilai perkiraan dari mu. Mu sendiri adalah rata-rata dari populasi. Nanti saya akan berikan contoh perbedaan menghitung mu dan X bar. Contoh yang pertama, di sini ada tabel hasil penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun. Pertanyaannya yang pertama adalah hitung rata-rata hasil penjualan sebenarnya. Sebenarnya di sini artinya adalah semua datanya dihitung atau populasi. Jika dicari nilai rata-ratanya, maka kita akan mencari nilai mu. Pertanyaan yang kedua, hitung rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahun jika diambil hanya tahun kedua, tahun keempat, kelima, ke-8, dan ke-10. Artinya, kita hanya mengambil rata-rata dari 5 data di sini. 5 data ini dari 10 data, artinya kita akan mencari rata-rata dari sampel. Kita simbolkan dengan X bar. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, untuk mencari rata-rata hasil penjualan sebenarnya atau rata-rata dari populasi atau mu, rumus awalnya adalah mu sama dengan 1 per N, sigma, I-nya itu dari 1 sampai N, kemudian XI. Nah, tadi kita ketahui di slide sebelumnya bahwa datanya itu adalah dari tahun ke-1 sampai ke-10. Sehingga untuk keseluruhan data populasi kita simbolkan dengan N adalah 10. Kemudian kita substitusikan ke rumus mu sehingga akan diperoleh N-nya itu adalah 10. Kemudian I-nya dari 1 sampai 10 XI. Nah, untuk mu di sini sebelum ke baris kedua sebetulnya bisa kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 1 per 10, kemudian sigma XI-nya kita ganti dengan jumlahan data yang ada di baris kedua. Ini kita jumlah semuanya. Ini kita sebut sebagai sigma I dari 1 sampai 10. Nah, jika semua data ini kita jumlahkan, akan diperoleh 715. Jadi 715 ini adalah jumlahan dari baris kedua di tabel ini, yaitu 50, 60, 40, dan seterusnya. Hingga yang terakhir sendiri adalah 85. Baru kita menuju ke baris yang ini. Mu sama dengan 1/10 dikalikan 715, ini hasil dari penjumlahan seluruh baris kedua di tabel sebelumnya. Kemudian jika kita operasikan, sama saja dengan 715 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 71,5. Jadi, rata-rata hasil penjualan per tahun adalah 71,5 juta, dengan asumsi bahwa di tabel ini menggunakan satuan juta rupiah. Kemudian untuk yang kedua adalah rata-rata perkiraan hasil penjualan. Untuk data kedua, 4, 5, 8, dan 10. Artinya kita akan menghitung sampelnya saja. Dengan N-nya sama dengan 5. Kita substitusikan ke rumus X bar, yaitu 1 per N dengan N-nya 5, sigma, I-nya dari 1 sampai N, XI. Untuk sigma, kita peroleh dengan menjumlahkan data kedua, data keempat,
data ke-5, data ke-8, dan data ke-10. Jika kita jumlahkan, akan diperoleh 360, kemudian jika kita kalikan dengan 1/5, akan menghasilkan 72. Sama saja dengan dibagi 5 ya. Sehingga rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahun dari kelima data sampel adalah 72 juta. Jika kita bandingkan dengan hasil mu, di mana hasilnya adalah 71,5, hasil untuk sampel ini mendekati rata-rata sebenarnya. Oleh karena itu, tadi di step bahwa X bar ini merupakan perkiraan dari nilai mu, atau dengan kata lain, sampel dari rata-rata dari sampel merupakan perkiraan dari rata-rata dari populasi. Selanjutnya, min data tunggal atau rata-rata data tunggal jika terdapat n buah data yang terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, min data tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. X bar sama dengan X1 plus X2 sampai Xn dibagi dengan N. Ini sama seperti rumus min atau rata-rata sampel. Dengan X bar adalah rata-rata hitung, Xi-nya adalah jumlah data, dan N-nya adalah banyaknya data. Xi di sini merupakan jumlahan dari seluruh data atau bisa disimpulkan dengan sigma ya. I dari 1 sampai N Xi. Sebagai contoh, diketahui total penjualan pupuk NPK dalam satuan kilogram selama 1 tahun 2020 di KUD MDP sebagai berikut. Tentukan rata-rata pupuk NPK yang terjual. Di sini ada data penjualan pupuk dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian di kolom ketiga ada data pupuk terjual dalam satuan kilogram per bulan. Dari tabel tersebut, kita bisa memperoleh nilai rata-rata dengan cara mencari sigma Xi-nya atau menjumlahkan seluruh data yang ada di kolom ketiga ini, kita jumlahkan semuanya. Kemudian, kita bagi 12. 12 ini adalah seluruh data ya. Selanjutnya, kita coba jumlahkan pembilangnya akan diperoleh 5.820 dibagi dengan 12, hasilnya akan diperoleh nilai rata-rata adalah 485. Jadi, rata-rata pupuk NPK yang terjual adalah 485 dengan satuan kilogram per bulan. Yang kedua, min data berbobot. Jika nilai N buah data adalah X1, X2, X3 sampai Xn, dan masing-masing data tersebut memiliki frekuensi adalah F1, F2, F3 sampai Fn, sehingga nanti min-nya atau rata-ratanya kita peroleh dengan cara mengalihkan masing-masing data dengan frekuensinya dulu, baru kita jumlahkan dan dibagi dengan jumlah data. Simbolnya adalah seperti ini, X bar sama dengan F1, kita kalikan dengan X1 dulu, di mana F1-nya itu adalah frekuensi data ke-1, kemudian X1 adalah data ke-1. Kemudian kita juga kalikan F2 dengan X2. Kita kalikan, ini juga sama frekuensi data kedua, X2 adalah data 2, dan seterusnya. Ini kita jumlahkan, kalau sudah dikalikan kita jumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi dengan total frekuensinya.
Nah, contohnya seperti ini. Berikut adalah tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Januari 2010. Tentukan rata-rata penjualan tersebut. Yang kolom sebelah kiri ini adalah pakaian atau data XI-nya, yang sebelah kanan adalah kiosnya ada berapa gitu ya. Jadi dia frekuensinya. Nah, caranya agar lebih mudah, kita tambahkan satu kolom, yaitu hasil penjumlahan, hasil perkalian antara X dengan F-nya. Jadi 70 kita kalikan dengan 2, 80 kita kalikan dengan 3, 90 kita kalikan dengan 4, 100 kita kalikan dengan 1, akan diperoleh hasil di kolom ketiga. Kemudian jika kita jumlah, untuk FI-nya jumlahannya adalah 10, ini kita jumlah semuanya. Sedangkan untuk XI, FI, ini kalau kita jumlah akan menghasilkan 840. Ini sigmanya ya. Sigma F, ini sigma XF. Nah, untuk rumus X bar atau rata-ratanya adalah pembagian dari kolom ketiga dan kolom kedua. Jadi tinggal kita substitusikan saja. X bar sama dengan 840 dibagi dengan jumlah frekuensinya 10. Sehingga hasilnya adalah 84. Jadi, penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Januari adalah 84 buah. Selanjutnya, untuk main data per kelompok, rumusnya sedikit berbeda, yaitu perbedaannya adalah untuk frekuensi dikalikannya bukan dengan data, melainkan dengan titik tengah, disimbolkan dengan XI juga, namun di sini untuk data per kelompok, XI-nya adalah titik tengah. Karena bentuk datanya nanti adalah ring. Nah, untuk mencari XI atau titik tengah, rumusnya adalah setengah dikalikan jumlahan dari batas bawah dan batas atas. Berikut adalah contohnya. Di sini ada tabel pendapatan 50 pedagang kaki 5 pada 1 Januari 2010. Tentukan rata-rata pendapatan harian pedagang kaki 5 tersebut. Nah, di sini bentuk datanya itu bukan angka tunggal ya, melainkan interval atau range. Sehingga untuk mencari min data berkelompok ini, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai tengah atau XI-nya dari masing-masing interval di sini. Ini kita cari XI, XI, dan XI-nya. Tadi rumusnya adalah setengah dikalikan batas bawah plus batas atas. Kalau sudah kita temukan XI-nya, baru kita kalikan dengan FI. Nah, di sini saya coba buat kolom bantuan, yaitu XI. Untuk yang pertama, berarti rumusnya adalah setengah dikalikan batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Hasilnya adalah, ini sama saja 1 plus 5, 6 dikali setengah 3. Kemudian untuk XI yang kedua, setengah dikalikan 6 plus 10. Hasilnya adalah, ini 16 dikalikan setengah 8. Yang ketiga, setengah dikalikan 11 plus 15. Sama dengan 13. Yang keempat, setengah dikalikan 16 plus 20. Hasilnya adalah 18. Yang kelima, setengah dikalikan 21 plus 25. Hasilnya 23. Kemudian, masing-masing XI ini dikalikan dengan si FI-nya. Jadi, saya tulis lagi di sebelah kirinya, XI, FI, 3 dikalikan 6, ini 18, 8 dikalikan 20, 160,
13 dikalikan 10, 130. 18 dikalikan 9, 162. 23 dikalikan 5, 115. Nah, ini jika dijumlah adalah 585. Ini kita masukkan ke rumus. Untuk pembilangnya kan jumlahan dari FI XI ya, atau di sini saya tulis XI FI, sama saja hasilnya 585, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini kita jumlah di sini, ketemunya adalah 50. Nah, ini disubstitusikan ke sini. Nanti akan diperoleh rata-ratanya adalah 11,7. Nah, jika ini satuannya dalam puluhan ribu rupiah, sehingga penghasilan rata-rata pedagang adalah 11,7 dikali 10.000 atau 117 rupiah. 117.000 rupiah. Kemudian, median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil atau X1 sampai yang terbesar atau Xn. Notasinya adalah MED. Yang pertama adalah median data tunggal. Untuk mencari median, kita bagi menjadi dua persamaan ya. Jika jumlah datanya itu ganjil atau N-nya ganjil, kita menggunakan rumus ini. XK plus 1 dengan K-nya itu adalah N-1 per 2. Artinya mediannya itu adalah data ke X K plus 1. Nah, K-nya itu adalah N-1 per 2. Namun, jika datanya itu genap, maka mediannya adalah data ke XK plus 1 per 2. Dengan K-nya adalah N per 2. Jadi kita perlu memasukkan nilai N atau data atau jumlah datanya. Nah, catatan untuk mencari median data tunggal ini, data pengamatannya harus diurutkan terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa kita tentukan mediannya, berbeda dengan min yang sebelumnya. Kalau min atau rata-rata, datanya tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Sedangkan kalau median, karena kita mau mencari nilai tengahnya, sehingga data perlu kita urutkan terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh, diketahui sekumpulan data berikut. Nah, ini yang masih merah ini adalah data awal, ini belum diurutkan. Nah, kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini hasil yang sudah diurutkan. Kita lihat jumlah N-nya berapa, ternyata N-nya ini adalah 10 ya. 1 sampai 10, jumlah datanya 10. Karena 10 ini adalah genap, maka mediannya itu adalah kita pakai rumus yang bawah. XK plus 1 per 2 dengan K-nya itu adalah N per 2. Nah, ini adalah rumus untuk N genap. Dengan N-nya 10. Dengan N-nya 10, kita peroleh K-nya itu adalah N per 2 atau 5 ya. Sehingga mediannya itu adalah data ke XK-nya, K-nya kita ganti dengan 5, K plus 1 berarti K-nya 5 ya tadi ya, plus 1 K-nya 6. Sehingga di sini diperoleh X5 plus X6 per 2. Kita lihat lagi, tadi X5-nya itu berapa dan X6-nya berapa. Ini X1, X2, X3, X4, yang ini X5, ini X6. Sehingga kalau kita substitusikan, X5-nya adalah 6, X6-nya adalah 7, kemudian kita bagi 2, sehingga diperoleh nilai tengah atau mediannya adalah 6,5. Kemudian untuk data berkelompok, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah LO atau tepi bawah kelas median.
kemudian C atau panjang kelas interval kelas median, kemudian N, ini sama seperti rumus-rumus sebelumnya, yaitu banyaknya data, kemudian F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil atau frekuensi kelas median. Di mana kelas median ini cara mencarinya adalah setengah dikalikan N atau banyaknya data. Selanjutnya, untuk contoh diketahui besarnya tekanan darah dari 50 mahasiswa dari suatu universitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah besarnya median dari data tersebut. Nah, median di sini adalah nilai tengah, sehingga kita lihat dari total 50 mahasiswa ini, perkiraan posisi tengahnya ada di data ke-25, dan data 25 itu jika kita lihat dari frekuensi kumulatif, posisinya ada di sebelah sini. Sehingga kelas yang kita gunakan nanti adalah kelas 108 sampai 112. Untuk kolom yang tengah, frekuensi ini menunjukkan seberapa banyak data tersebut muncul. Kemudian untuk kolom ketiga, frekuensi kumulatif atau XI, menunjukkan jumlahan secara kumulatif dari kolom frekuensi. Sebagai contoh, untuk baris kedua 12 ini diperolehnya dari 2 ditambah 10. Kemudian untuk 24 diperolehnya dari 2 ditambah 10 ditambah lagi dengan 12. Kemudian untuk 34 berarti 2 ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 12 dan ditambahkan dengan 10. Dan seterusnya sehingga nanti total yang ada di dalam kolom frekuensi ini keseluruhan seharusnya sama dengan nilai akhir yang ada di dalam kolom frekuensi kumulatif. Nah, dari tabel itu kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, letak median itu ada di setengah dari keseluruhan data, di mana jumlah keseluruhan datanya adalah 50, sehingga letak median itu ada di data ke-25. Nah, karena datanya berkelompok, tadi kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Data ke-25 itu ada di bagian yang saya beri tanda centang ini. Karena kalau kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, di 93 sampai 97 ini baru sampai data ke-2. Kemudian di kelas 98 sampai 102 ini adalah kelas frekuensi kumulatif data ke-3 sampai ke-12. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah 13 sampai 24. Jadi belum ada data ke-25 di sini ya. Nah, di kelas yang bawahnya baru masuk data ke-25 sampai 34 dan seterusnya. Sehingga kita bisa langsung menentukan bahwa kelasnya adalah kelas 108 sampai 112. C di sini adalah panjang interval kelas, jadi cara menghitungnya dari 108 ke 112 itu ada berapa data. Cara manual menghitungnya adalah dengan kita checklist ya, 108, 109, 110, 111, dan 112. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga C-nya adalah 5. Nah, untuk N sama dengan 50 diperoleh dari keseluruhan data atau jumlahan dari frekuensi. F besar di sini adalah menunjukkan frekuensi kumulatif di kelas sebelum kelas median, yaitu 24. Kemudian untuk F kecil, dia menunjukkan frekuensi yang ada di kelas median tersebut, atau 10. Nah, kemudian untuk LO-nya adalah batas bawah dari kelas median. Kelas mediannya itu kan di sebelah kiri 108.
Untuk mencari batas bawah atau LO-nya, 108 dikurangi dengan setengah, sehingga diperoleh 107,5. Nah, dari keseluruhan informasi ini, kita bisa peroleh nilai median dengan cara kita substitusikan ke rumusnya. LO-nya itu adalah 107,5 plus C-nya itu adalah 5, kemudian setengah kali N-nya, dimana tadi N-nya kan 50 ya, jadi setengahnya ini adalah 25, min F besarnya tadi adalah 24, kemudian F kecilnya 10. Kita cek ulang ya, tadi F besar itu diperoleh dari frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif kelas. Jadi kita lihatnya yang ini, yang di atasnya. Itu untuk F besar. Nah, kalau F kecil, itu diperolehnya dari frekuensi di kelas tersebut. Yang ini, yang bukan kumulatif. Nah, kalau kita hitung, ini kita operasikan 25 min 24 per 10, kan 1 per 10 ya. Dikalikan 5, nanti ketemunya setengah atau 0,5. Kemudian dijumlahkan dengan 107,5 akan diperoleh 108. Sehingga mediannya itu adalah 108. Pas di angka pertama yang ada di kelas median tersebut. Yang ketiga, dari ukuran pemusatan data adalah modus. Definisinya, modus adalah nilai atau kelas yang menunjukkan data yang paling sering muncul dari kelompok data. Modus menunjukkan nilai atau kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, notasi penulisannya adalah MOD atau MOD. Yang pertama, modus untuk data tunggal. Nilai modus untuk kumpulan data di atas adalah 5, dikarenakan angka 5 ini yang paling sering muncul dibandingkan dengan angka-angka yang lain. Karena kalau kita lihat, angka 5 ini yang kita warnai dengan warna merah, muncul 3 kali. Sedangkan untuk angka-angka yang lain terdekat adalah 7, muncul 2 kali. Sisanya hanya muncul 1 kali, sehingga modus untuk data tunggal ini adalah 5. Kemudian untuk data berkelompok, rumusnya adalah LO plus C dalam kurung B1 per B1 plus B2. LO-nya ini adalah tepi bawah kelas modus, kemudian C-nya itu adalah panjang kelas interval kelas modus, N-nya banyaknya data pengamatan, kemudian B1-nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, yang B2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi B1 itu selisih dengan frekuensi kelas tapi dengan sebelumnya. Kalau yang B2 selisihnya dengan setelah kelasnya. Kemudian untuk kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Kita lihat ke contoh. Ini kurang lebih masih sama ya seperti yang contoh tadi datanya. Nah, sekarang kita mau menentukan modus dari data ini. Yang pertama yang kita bisa langsung ketahui adalah kita mencari dulu dari kolom frekuensi manakah yang menunjukkan frekuensi paling tinggi. Ternyata frekuensi yang paling tinggi itu adalah ada di kelas yang ini. 103 sampai 107. Frekuensinya 12. Sehingga letak modusnya itu sama dengan 12. Kelas modusnya adalah 103 sampai 107. C-nya, panjang kelasnya adalah 5, sama seperti contoh soal sebelumnya ya, cara menghitungnya. Jadi di 103, 104, 105, 106, dan 107 itu ada berapa data? Ada 5 ya. Kemudian N-nya 50, jumlah keseluruhan data. Nah, B1-nya itu kan tadi selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya.
Sehingga B1 di sini adalah 12 dikurangi dengan 10. Ini kebetulan sama ya, sebelum sama sesudah. Jadi ini B1. Nah, yang ini adalah B2. Kebetulan sama-sama 10 ya. Sehingga B1 sama B2 sama-sama hasilnya 2. LO-nya adalah batas bawah atau sisi paling kiri ini kita kurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 102,5. Nanti akan diperoleh nilai modus sebagai berikut. 102,5 plus 5, kita substitusikan saja. Kemudian 2 per 2 plus 2. 2 per 2 plus 2 ini kan hasilnya 1 per 2 ya, setengah ya. Setengah dikalikan 5, 5 per 2 itu 2,5. Ditambahkan lagi dengan 102,5. Sehingga hasil akhirnya adalah 105. Artinya 105 ini adalah data yang memang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Dan 105 ini betul berada di dalam kelas modus. Karena 105 itu ada di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah antara rentang 103 sampai 107. Kemudian, hubungan antara min, median, dan modus, jika kita lihat dari urutan, kemudian kita lihat dari tampilan grafiknya. Yang pertama, jika min sama dengan median, sama dengan modus, jadi nilainya sama ketiganya, disebutnya sebagai kurva yang simetris. Bentuknya seperti gunung yang simetris, artinya dia kanan dan kirinya itu jaraknya sama. Kemudian ada titik tengahnya yang membagi dua sama rata, atau dengan kata lain simetris ya. Kemudian yang kedua, jika modus kurang dari median, kurang dari min. Urutannya paling kecil modus, kemudian median, baru min, maka kurvanya itu akan condong ke kiri, kurva dari datanya. Dia akan lebih berat di area yang sebelah kiri. Karena posisi modus atau data dengan frekuensi tertingginya itu ada di sebelah kiri, karena dia paling kecil ya. Jadi condongnya ke kiri. Nah, sekarang kalau min itu yang paling kecil, min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, nanti kurvanya akan condong ke kanan. Jadi kita lihat modus dengan frekuensi tertingginya ada di sebelah kanan karena dia paling besar. Kemudian min-nya atau rata-ratanya itu sebagian besar ada di sebelah kiri. Kebalikannya dengan kurva condong yang kiri tadi ya. Jadi min-nya itu sebagian besar ada di sini. Kalau yang kurva condong kanan, min-nya di sebelah sini. Kemudian modusnya ini yang paling puncaknya. Nilai tengahnya ada di setelahnya modus.